Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Indra Waspada STMTI, di sini kami izin menyampaikan resume paper review dengan judul A Systematic Review of Big Data Analytics for Oil and Gas Industry 4.0. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada dia Indah Fatikasari, Elizabeth Zevanya Putri, saya sendiri Laili Novitasari, dan juga Oktaviana Sadana. Dengan NIM masing-masing tertera pada layar. Selanjutnya di sini saya izin menyampaikan list of content yang akan kami bahas ke depannya. Yang pertama ada introduction, yang akan memperkenalkan proyeksi permintaan minyak dan urgensi penggunaan teknologi digital, serta analitik big data dalam industri minyak dan gas. Nah, kemudian juga dibahas metodologi yang akan menjelaskan langkah-langkah dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kemudian juga big data overview, akan dijelaskan sifat spesifik big data dan peluang penerapannya di sektor migas. Kemudian juga terdapat review findings dan discussion. Di sini menyajikan temuan ulasan dari artikel yang disaring. Kemudian terdapat Big Data Platform Development Tools. Di sini akan merangkum alat dan platform standar untuk mengembangkan aplikasi Big Data. Kemudian terdapat Big Data Privacy. Di sini terdapat eksplorasi terkait masalah privasi data. Kemudian terdapat cyber security issues in big data system. Di sini mengeksplorasi masalah terkait keamanan siber. Dan yang terakhir terdapat kesimpulan. Nah, di sini yang pertama pendahuluan, diidentifikasi terdapat beberapa poin. Yang pertama terkait tantangan permintaan meningkat. Jadi dalam paragraf pertama ini dinyatakan bahwa permintaan minyak diprediksi terus meningkat dalam 20 tahun mendatang. Hal ini dapat menyebabkan potensi kesenjangan pasokan. Maka, inovasi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Di sini, teknologi digital dan analitik big data menjadi fokus utama untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam industri minyak dan gas. Selanjutnya, poin kedua terkait efisiensi operasional melalui teknologi. Jadi pada paragraf kedua ini dinyatakan bahwa kemajuan teknologi pengumpulan data, perangkat wearable dan IoT meningkatkan volume data yang relevan. Penggunaan alat analitik big data dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi resiko, termasuk mitigasi wabah penyakit seperti COVID-19. Nah, kemudian prediksi pasar memperkirakan nilai pasar ONG atau oil dan gas dengan big data ini mencapai 10,935 miliar dolar pada waktu tahun 2026. Nah, kemudian juga diidentifikasi terdapat poin terkait keterlambatan adopsi teknologi. Jadi pada paragraf yang ketiga ini dibahas bahwa sektor minyak dan gas ini telah lama berurusan dengan jumlah data yang besar, terutama dalam pemrosesan dan visualisasi data seismik. Meskipun demikian, adopsi teknologi big data di sektor ini masih tertinggal dibandingkan dengan sektor yang lain. Masalah keamanan cyber dan privasi data juga menjadi perhatian, terutama karena infrastruktur warisan dalam operasi ONG tidak didesain untuk keamanan cyber. Nah, analisis terhadap masalah-masalah ini membantu memahami manfaat big data dan mempercepat adopsi teknologi. Nah, kemudian juga dibahas terkait tinjauan faktor-faktor adopsi. Jadi pada paragraf keempat ini disampaikan bahwa dilakukan tinjauan literatur sistematis terhadap analitik big data dalam konteks sektor oil dan gas atau ONG. Tujuannya adalah untuk memahami faktor-faktor teknis dan non-teknis yang mempengaruhi adopsi teknologi big data, serta mengevaluasi kesiapan teknologi big data untuk mendukung operasi ONG. Paper ini menganalisis peluang dan tantangan analitik big data untuk industri ONG, menggunakan bukti dari implementasi big data terbaru untuk mendukung poin-poin diskusi. Selain itu, paper ini juga mengulas beberapa alat dan platform standar untuk implementasi big data, serta mengkaji kekhawatiran kritis terkait privasi data dan keamanan siber yang membatasi penerapan big data dalam industri ONG. Nah, dan yang terakhir ini pada paragraf terakhir dibahas bahwa kedepannya paper ini pada bagian 2 akan membahas metodologi untuk melakukan tinjauan sistematis, kemudian bagian 3 akan menjelaskan properti khusus dari big data dan peluang untuk mengaplikasikannya dalam sektor ONG, kemudian bagian 4 akan menyajikan temuan tinjauan dari artikel-artikel yang telah difilter, kemudian bagian 5 akan merangkum alat dan platform standar untuk mengembangkan aplikasi big data. Bagian 6 dan 7 akan menjelajahi isu privasi data dan keamanan cyber, dan yang terakhir nanti pelajaran dan kesimpulan akan disajikan dalam bagian 8.
Nah, jadi di sini untuk figur satu, ini proses yang dijelaskan dalam konsep aplikasi Big Data untuk ladang minyak pintar meliputi beberapa tahapan seperti pada gambar. Yang pertama adalah pengumpulan data atau data collecting. Jadi tahap awal melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda di ladang minyak. Ini mencakup penggunaan perangkat PDA atau Personal Digital Assistant, sensor, perangkat wearable, ataupun kamera. Nah, di sini terdapat multi-source data yang ini mengacu pada pengumpulan data dari berbagai jenis sumber tersebut. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penyimpanan big data terdistribusi atau distributed big data storing. Jadi, data yang dikumpulkan kemudian disimpan dalam sistem penyimpanan big data yang terdistribusi. Penyimpanan ini dilakukan baik secara lokal di lokasi ladang minyak atau local storage maupun di pusat data atau data center. Nah, selanjutnya dilakukan pemrosesan big data baik intra maupun inter. Nah, data yang disimpan itu nantinya diproses baik secara intra di dalam satu lokasi maupun inter di berbagai lokasi untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Nah, proses ini juga melibatkan pembagian data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau disebut data chunk. Selanjutnya, maka dilakukan visualisasi. Jadi hasil dari pengolahan data disajikan dalam bentuk visual yang dapat dipahami. Ini bisa berupa peringatan atau alert, analisis, ataupun grafik. Nah, visual variables ini yang ada pada panah ini mengacu pada variabel-variabel visual yang digunakan untuk mewakili data secara visual. Nah, selanjutnya dilakukan juga aktuasi atau actuation. Jadi selain menyajikan wawasan, hasil dari pengolahan data juga dapat digunakan untuk mengambil tindakan langsung. Nah, di sini terdapat komen yang merujuk pada perintah yang dihasilkan dari proses pengolahan. Misalnya, perintah ini dapat mengarahkan mesin atau mengaktifkan alarm atau mengontrol katup di ladang minyak sesuai dengan kebutuhan operasional yang ditentukan. Nah, selanjutnya terdapat metodologi di sini untuk mencari literatur ini digunakan pencarian akademis dan umum dengan kata kunci. Kemudian dihasilkan lebih dari 2.150 artikel. Selanjutnya untuk menyaring artikel menggunakan Voyant Tools untuk menghapus artikel yang hanya menyebutkan big data secara sekilas. Kemudian juga meninjau artikel dilakukan masih secara manual berdasarkan abstrak, pendahuluan, dan kesimpulan. Di sini dihasilkan daftar akhir adalah 115 artikel. Selanjutnya dilakukan analisis artikel, dilakukan untuk menjawab 4 pertanyaan dari penelitian. Kemudian juga mengekstrak metadata artikel, di sini dilakukan untuk analisis lebih lanjut seperti judul, tahun, afiliasi, jenis publikasi, dan kewarganegaraan. Dan yang terakhir adalah pengelompokan artikel, jadi nantinya dikelompokkan menjadi 3 kelompok meliputi konsep, studi kasus, dan tinjauan. Nah, selanjutnya di sini terdapat Big Data Overview. Yang pertama ada definisi. Jadi Big Data ini merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, biasanya mencapai skala petabyte atau exabyte. Nah, jadi analis data ini berusaha untuk mengekstrak makna dan wawasan dari data mentah tersebut yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan dalam berbagai aplikasi di industri. Nah, di sini pada figur 2 menggambarkan karakteristik big data dalam beberapa konsep yang berbeda. Nah, jadi big data ini mencakup beberapa karakteristik. Yang pertama di sini ada fine grain and uniquely indexical. Jadi artinya data ini memiliki detail yang sangat halus dan unik serta dapat diindeks dengan baik. Nah, kemudian juga terdapat relationality. Jadi data ini memiliki keterkaitan yang kompleks antara satu sama lain. Kemudian terdapat variability. Jadi data ini bervariasi dalam bentuk, struktur maupun jenisnya. Kemudian terdapat scalability, jadi ini kemampuan untuk menangani volume data yang sangat besar. Kemudian ada exhaustivity, di sini data mencakup sejumlah besar informasi yang lengkap. Dan yang terakhir terdapat extensionality, jadi data ini dapat diperluas atau diperkaya dengan tambahan informasi. Nah, selanjutnya di sini di atasnya terdapat IBM3 yang artinya ini merujuk pada 3 karakteristik big data menurut IBM, yakni meliputi volume yang merupakan jumlah data yang sangat besar yang dihasilkan setiap saat. Kemudian terdapat velocity, ini meliputi kecepatan pertumbuhan dan aliran data yang cepat. Kemudian variety, di sini merupakan ragam jenis data yang bervariasi, termasuk struktur dan tidak terstruktur. Nah, untuk The Four ini menambahkan satu karakteristik tambahan pada konsep IBM3 yaitu veracity. Nah, ini merupakan kualitas dan keandalan data, termasuk kebersihan, keakuratan, dan konsistensi. Nah, kemudian The Five ini juga menambahkan satu lagi karakteristik pada konsep The Four, yakni nilai atau value. Jadi ini merupakan nilai atau manfaat yang dihasilkan dari analisis dan penggunaan data tersebut.
Nah, selanjutnya untuk opportunities in the O&G sector, di sini dibagi menjadi tiga, ada upstream, midstream, dan downstream. Nah, untuk industri hulu minyak dan gas atau upstream, jadi penggunaan teknologi big data telah memberikan banyak manfaat. Beberapa aplikasi pentingnya antara lain meningkatkan pengolahan data seismik, pemantauan aliran fluida, serta alat pengukuran dan pemantauan saat pengeboran. Ini memungkinkan analisis data yang efektif untuk mengelola dan menganalisis data seismik besar, mengidentifikasi fitur geologi kritis, dan mengkarakterisasi reservoir. Nah, kemudian untuk di sektor tengah atau midstream, big data ini mengurangi biaya dan emisi karbon dioksida dari transportasi kapal, serta mendukung pemantauan dan pemeliharaan sistem pipa. Jadi dengan membandingkan data saat ini dengan sumber data yang lainnya, seperti data historis, laporan pemeliharaan, dan data operator serta yang lainnya, sistem analitik dapat mendeteksi dan mengidentifikasi kebocoran dalam pipa dan melakukan pemeliharaan peralatan dengan analisis data untuk mengoptimalkan pengelolaan aset minyak dan gas secara besar-besaran. Nah, yang terakhir ini, di sektor hilir atau downstream, big data ini digunakan untuk menganalisis dan memahami volatilitas pasar keuangan, serta meramalkan tren harga berbagai sumber energi termasuk harga minyak mentah yang berdampak pada iklim ekonomi, politik, dan pasar keuangan secara keseluruhan. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa challenge. Jadi, penerapan teknologi ini memerlukan investasi modal yang besar dan upaya intensif di setiap tingkat organisasi, sistem hukum, dan pemerintahan. Nah, meskipun sektor minyak dan gas ini memiliki pengalaman dalam memproses jumlah data yang besar, namun mengintegrasikan analisis big data dengan sistem yang sudah ada ini dapat menimbulkan banyak tantangan seperti teknis dan non-teknis. Untuk tantangan teknis, ini meliputi bagaimana cara menerapkan teknologi big data secara efektif menggunakan perangkat lunak dan platform komputasi yang tersedia. Hingga saat ini, belum ada model yang sempurna untuk penerapan big data yang menjamin peningkatan profitabilitas tinggi dengan keterbatasan waktu dan anggaran. Nah, kemudian operasional sistem big data juga dapat menimbulkan banyak masalah fungsionalitas, keamanan cyber, dan pemeliharaan. Kemudian untuk tantangan non-teknis sendiri, ini termasuk kolaborasi antar departemen untuk menerapkan dan mengoperasikan sistem big data secara efektif, serta mempertimbangkan dimensi etika untuk memenuhi standar kompetensi dan etika individu dalam manajemen organisasi. Nah, kemudian juga diidentifikasi tantangan lainnya mencakup standarisasi, privasi data, kepemilikan data, dan hak kekayaan intelektual, serta permasalahan terkait regulasi yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Nah, tantangan-tantangan ini mengindikasikan bahwa penerapan teknologi big data di sektor minyak dan gas ini masih membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan teknis, non-teknis, dan hukum yang muncul.